Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore menjelang sahabat ya untuk saudara-saudara kita yang di Amerika. Pagi ini di Indonesia tanggal 7 September ya tahun 2024. Saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan saat ini kita sudah di chapter 26 yang judulnya Kalvari dinyatakan di Sinai. Jadi seperti biasa sebelum kita akan mempelajari untuk chapter 26 ini, kita akan review dari apa yang kita sudah pelajari sebelumnya eh, di chapter 25 ya. Kita akan review dengan cepat tentang hukum tidak bertentangan dengan janji. Jadi supaya pelajaran kita tetap sambung menyambung ya, karena ini chapter 26 ini sambungan dari chapter 25. Jadi kita akan bahas secara cepat dan kita akan masuk untuk chapter 26 ini. Ya, oke. Jadi eh, bisa lihat ya dia punya share screen. Jadi chapter 25 ini hukum tidak melawan janji atau hukum tidak bertentangan dengan janji ya. Ini ya oke. Jadi ini sudah kita pelajari, sudah dibawakan oleh Brother Dorvin waktu beberapa minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Jadi ini tentang jemaat di Galatia dan kita sudah tahu ya. Jadi kita akan baca sedikit apa yang dibilang di sini. Dia yang judulnya adalah Injil dalam Perjanjian Lama. Dibilang ayat ke-6 dan ke-7 dari pasal pertama menyatakan kepada kita fakta bahwa saudara-saudara di Galatia telah murtad dari iman karena tertipu oleh pengajaran palsu atau oleh Injil yang dibuat-buat. Untuk itu, sang rasul berseru dengan keras, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi ini saudara-saudara ada kemurtadan ya, berarti murtad itu dulu setia, sekarang berbalik dari setia. Tetapi kalau kita lihat, ini Galatia ini murtadnya bukan mereka dari setia ke sesuatu hal yang lain ya, ke sesuatu hal yang tampaknya seperti misalnya mereka dulu rajin ke gereja, sekarang nggak rajin ke gereja, terus mungkin sudah minum-minum di rumah atau apa. Bukan seperti itu. Murtad di sini adalah suatu hal yang dimana iman mereka yang dulu percaya A, sekarang percaya B. Tetapi mungkin kalau kita lihat dia punya kehidupan mungkin seperti biasa. Mungkin kalau misalnya sekarang kita mungkin masih rajin masuk gereja, tetapi dia punya pengertiannya berbeda dari apa yang mereka pertama percaya ya. Dan kita sudah tahu ya di Galatia itu eh, apa yang mereka percaya itu dulu tentang tentang sunat ya. Dan waktu pertama-tama mereka sudah tahu bahwa mereka itu dibenarkan oleh iman. Hanya oleh iman mereka diselamatkan. Hanya oleh Kristus mereka diselamatkan. Tetapi datang yang namanya Injil palsu, dan ini sudah kita pelajari waktu lalu ya. Injil palsu yang bilang bahwa kita diselamatkan oleh apa? Sunat. Atau bangsa Galatia dibilang kita diselamatkan oleh sunat. Kalau tidak disunat, tidak bisa diselamatkan. Dan ini mereka bisa, jadi kita eh, apa namanya ngerti ya kenapa mereka bisa percaya akan hal itu. Karena untuk sunat ini sudah dinyatakan dia sudah dinyatakan ada di perjanjian lama yang bilang bahwa atau di pengalaman Musa juga ketika anaknya tidak disunat, Tuhan hampir membunuh Musa ya. Makanya cepat-cepat istrinya Musa menyunat dia punya anak sehingga apa? Musa bisa lepas dari maut. Jadi ini penting sekali ini sunat waktu kalau kita lihat ya. Makanya ada nabi-nabi palsu yang atau orang mengajarkan sesuatu yang palsu bahwa kalau tidak disunat tidak bisa diselamatkan. Nah, makanya ini
Rasul Paulus dengan tegas dan keras ya dibilang, sekalipun Rasul Paulus sendiri yang bilang tentang ada Injil yang lain daripada yang pernah dia sampaikan, ini dia bilang apa? Terkutuk. Walaupun Rasul Paulus sendiri yang bilang itu, misalnya dia dulu pernah bilang bahwa keselamatan oleh iman, dan ada Injil lain yang bawa keselamatan oleh sesuatu yang lain, dibilang terkutuklah dia. Walaupun itu dia sendiri. Atau dibilang seorang malaikat pun dari surga. Bayangkan kita mungkin secara logika, masa kalau malaikat dari surga memberitakan sesuatu yang lain. Ini hanya suatu apa ya, kayak dia punya bahasa bahwa siapapun yang bilang itu, siapapun dia memberitakan suatu Injil yang lain bahwa keselamatan itu adalah dari perbuatan atau usaha kita sama seperti sunat itu, dia apa? Terkutuk ya. Jadi tegas sekali dia bilang bahwa keselamatan itu bukan dari apa? Sesuatu usaha kita, melainkan itu semua dari iman. Bukan dari sunat atau bukan dari sunat-sunat yang lain atau perbuatan yang lain yang akan menyelamatkan kita. Makanya dibilang seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Jadi Injil itu seperti yang kita sudah tahu ya. Injil itu bahwa kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Kalaupun nanti kita akan terima dengan mungkin kita sudah lihat membaca kutipan atau ayat Alkitab yang meyakinkan kita bahwa kita harus begini, kita harus begitu supaya diselamatkan, itu adalah sesuatu Injil palsu dan Rasul Paulus bilang apa? Terkutuklah dia ya. Jadi ini luar biasa sangat keras ditegaskan kepada kita, dan ini bukan pelajaran untuk orang Galatia saja ya, tetapi pelajaran untuk kita sekarang ini. Dan sekarang ini banyak sekali di luar sana yang seperti kita lihat ya Injil yang kayaknya wah sangat bagus sekali, tetapi kita harus apa namanya, hati-hati, kita harus banyak berdoa untuk bisa mengetahui apakah ini Injil yang palsu atau Injil yang asli ya. Dan kalau kita belajar pelajaran ini atau dari buku ini, kita bisa mengetahui bahwa Injil yang asli atau keselamatan yang kita bisa peroleh adalah semuanya berasal dari Kristus saja, berasal dari iman, bukan dari sesuatu yang lain. Nah, ini dibilang satu-satunya bagian dari kitab suci yang ditulis ketika Paulus berkhotbah adalah kitab-kitab yang biasa disebut Perjanjian Lama. Ketika ia berkhotbah, ia membuka kitab suci itu dan bernalar dari kitab suci itu. Dan orang-orang yang tertarik di antara para pendengarnya menyelidiki kitab suci yang sama untuk mengetahui apa yang ia khotbahkan itu benar. Jadi Paulus ketika dia memberitakan Injil itu, jadi di zaman Paulus itu yang ada cuma yang tersedia adalah Perjanjian Lama. Jadi ketika dia mengkhotbahkan Injil, dia apa? Menggunakan Perjanjian Lama. Dan kita tahu para nabi palsu itu juga ketika mereka menyesatkan orang-orang Galatia, mereka juga menggunakan Alkitab yang sama ya, saudara-saudara. Terus dibilang, kita baca selanjutnya, dia bilang ketika kita membaca lagi kutukannya terhadap siapapun yang berani memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang telah ia beritakan, kita tahu bahwa jika ada orang yang memberitakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, maka ia mendatangkan kutuk Allah ke atas dirinya. Ini adalah alasan kuat mengapa kita harus dengan setia mempelajari Musa dan para nabi. Jadi dasar dari apa yang kita pelajari tentang everlasting covenant atau perjanjian kekal atau tentang Injil adalah berasal dari Perjanjian Lama. Makanya sejauh ini ketika kita mempelajari sampai chapter 23 ini, semuanya ini apa? Berasal dari Perjanjian Lama. Cerita dari apa? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dari Abraham sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan itu Injil yang digunakan oleh Rasul Paulus. Dan kita mempelajari pelajaran yang sama ya. Ini dari Perjanjian Lama. Dan apa yang berbeda dari apa yang sudah dipelajari oleh
Paulus dan apa yang sedang kita pelajari, dibilang apa? Itu akan mendatangkan kutuk Allah kepada dirinya ya. Jadi ini kita gunakan perjanjian lama. Saya pernah dengar ya ada seorang yang memberitakan tentang pembenaran oleh iman dan bukan Advent ya. Dibilang ada Old Testament dan New Testament atau ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dibilang kenapa ada perjanjian lama, perjanjian baru? Karena ada perubahan dari perjanjian lama, dia bilang seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi seperti mengabaikan apa yang terjadi di perjanjian lama. Karena itu sesuatu yang lama, makanya katanya adanya perjanjian baru karena perjanjian lama sudah mulai ditinggalkan atau ada sesuatu yang diubah di situ. Kalau misalnya dulu harus begini, harus begitu, di perjanjian lama nggak harus seperti itu. Itu dia bilang seperti itu. Tetapi ketika kita pelajari ini, bahwa eh, apa namanya, keselamatan atau apa yang ada di perjanjian lama, itu akan menjadi pelajaran untuk kita yang ada sekarang ini. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada perubahan di sana ya. Dan kita akan lihat di pelajaran chapter 26 yang akan kita bahas sekarang ini ya. Dan ini yang chapter 25 yang waktu lalu kita sudah pelajari. Jadi ini dibilang Kristus tersalib yang selalu hadir. Dari tulisan-tulisan Musa dan para nabi, mereka telah dibuat untuk melihat Kristus, bukan sebagai dia yang disalibkan. Ini kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, ini bukan dia sebagai dia yang akan disalibkan atau future, akan disalibkan nanti. Bukan pula sebagai dia yang telah disalibkan beberapa tahun yang lalu, atau di past ya, atau sesuatu yang telah berlalu. Tetapi sebagai dia yang dengan jelas dan nyata disalibkan di tengah-tengah mereka, atau presence. Jadi Kristus yang tersalibkan itu bukan sesuatu yang akan datang atau sesuatu yang sudah berlalu, tetapi Kristus yang tersalibkan itu adalah apa? Present atau saat ini terjadi. Dan dari tulisan-tulisan kuno itulah ia melanjutkan untuk menghidupkan kembali iman dan semangat mereka yang lemah. Jadi Yesus tersalib itu selalu ada ya, di zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan ketika kita pelajari tentang Kristus yang tersalib itu adalah suatu yang present atau saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ini pendengaran iman ya, dibilang sang rasul tidak merendahkan hukum Taurat, tetapi hanya menegur hubungan mereka yang telah berubah dengan hukum Taurat. Ketika mereka mendengarnya dengan iman, mereka menerima roh, dan hal itu baik bagi mereka. Tetapi ketika mereka mulai mengandalkan daging untuk melakukan kebenaran hukum Taurat, mereka tidak lagi menaati kebenaran. Aduh, ini jelas ya. Jadi kalau kita mendengarkan dengan iman, kita menerima dengan roh, dan itu suatu hal yang baik. Tetapi ketika kita mengandalkan diri kita, mengandalkan daging kita untuk melakukan kebenaran hukum Taurat, sebenarnya kita tidak lagi menaati hukum itu. Karena kita sudah tahu ya, kita tidak mampu dengan diri kita sendiri untuk melakukan kebenaran hukum Taurat. Sekali lagi sang rasul bertanya, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, luar biasa ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang mengakui tetapi dengan jawaban yang jelas bahwa hal itu dilakukan melalui pendengaran iman. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mereka seperti Abraham telah dibenarkan atau dijadikan benar oleh iman, bukan oleh perbuatan. Jadi seperti Abraham dibenarkan oleh apa? Iman, bukan oleh perbuatan. Jadi Abraham dibenarkan sebelum ia disunat. Dia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya. Mari kita lihat ya, ini ada suatu hubungan yang luar biasa yang kita sudah pelajari waktu lalu. Dia bilang iman berarti ketaatan pada hukum. Dia bilang dosa adalah pelanggaran hukum Taurat. Dan semua ketidakbenaran atau kejahatan adalah dosa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua ketidakbenaran adalah pelanggaran hukum. Dan sama jelasnya bahwa semua kebenaran adalah ketaatan kepada hukum. Jadi ketika kita membaca bahwa Abraham percaya kepada Allah,
dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, kita dapat mengetahui bahwa imannya diperhitungkan kepadanya sebagai ketaatan kepada hukum Taurat. Jadi mari kita lihat ya saudara-saudara, Abraham diperhitungkan benar atau righteous bukan karena perbuatan tapi karena apa? Iman ya. Itu sudah jelas ya. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Terus di ayat yang sebelumnya kita baca dibilang dosa adalah pelanggaran hukum Taurat. Terus dibilang dosa sama dengan unrighteousness, adalah ketidakbenaran. Jadi berarti pelanggaran hukum Taurat sama dengan unrighteousness atau ketidakbenaran. Jadi kalau misalnya Abraham dibenarkan karena iman, berarti iman adalah karena iman itu Abraham dibenarkan kan? Jadi berarti karena iman Abraham menaati atau menurut hukum Taurat. Jadi eh, dibenarkan oleh iman adalah bukan sesuatu bahwa kita tidak menurut hukum Taurat. Jadi kita hanya memiliki iman dan hukum Taurat tidak dituruti. Tetapi sesungguhnya apa? Iman itu adalah supaya kita bisa menurut hukum Taurat. Jadi Abraham dibenarkan atau Abraham menurut hukum karena iman. Abraham menurut hukum Taurat karena iman. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi pentingnya bagaimana kita dibenarkan oleh iman ini adalah bagaimana kita menurut hukum bukan dengan kekuatan kita tetapi oleh apa? Iman. Karena hukum itu sudah standar, jadi mau tidak mau harus ada penurutan terhadap hukum itu. Tidak ada penurutan akan hukum adalah apa? Kematian ya saudara-saudara. Jadi bagaimana supaya kita tidak mati harus menurut hukum itu. Tetapi secara manusia kita tidak mampu untuk menurut hukum itu. Jadi hanya Kristus yang bisa menurut hukum itu. Jadi oleh apa? Oleh iman saja kita bisa menurut hukum itu. Itu yang sudah kita pelajari ya. Dia bilang penyimpangan kecil akan menolong kita untuk mengingat bahwa dalam pasal di hadapan kita tidak ada peremehan terhadap hukum Taurat, tetapi kebenaran yang merupakan buah dari iman. Tetapi kebenaran ini adalah righteousness ya. Tetapi righteousness yang merupakan buah dari iman. Tetapi righteousness atau yang menurut hukum atau apa namanya? Righteousness itu adalah apa? Menurut hukum, karena unrighteousness itu tidak menurut hukum. Yang merupakan buah dari iman. Selalu merupakan ketaatan kepada hukum Allah. Jadi buah dari iman adalah apa? Menurut hukum. Buah dari iman adalah taat kepada hukum Allah. Jadi banyak sekali ya pelajaran di luar sana bahwa ketika kita belajar menerima atau kita dibenarkan oleh iman, hukum-hukum itu kayak 10 hukum itu sudah nggak perlu kita lakukan. Kita sudah dibenarkan, Tuhan sudah mati untuk kita. Yesus sudah mati untuk kita, Yesus sudah melakukannya untuk kita, dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu lagi menurut hukum karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Aduh, itu adalah suatu hal yang salah, yang sesat, dan kita sudah tahu ya bahwa bagaimana kita dibenarkan oleh iman, bukan ujung-ujungnya kita tidak menurut hukum, tetapi harusnya apa? Kita bisa menurut hukum. Bukan dengan kekuatan kita, sekali lagi. Bukan dengan daging kita, tetapi oleh iman kita. Ini bagus kayak. Oke, kita baca ya. Tinggal sedikit. Hukum bukan kutukan. Dibilang, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini dibilang terkutuk yang tidak setia ya. Dibilang, pembacaan yang ceroboh terhadap ayat ini atau mungkin bagian pertamanya saja telah membuat beberapa orang percaya bahwa hukum Taurat itu sendiri dan ketaatan kepada hukum Taurat adalah sebuah kutukan. Nah, ini perhatikan ya saudara-saudara. Ini membuat orang percaya bahwa hukum Taurat itu sendiri dan ketaatan kepada hukum Taurat adalah sebuah kutukan. Sesuai ayat ini ya. Tetapi pembacaan yang cermat terhadap bagian terakhir dari ayat ini menunjukkan bahwa pemikiran seperti itu adalah kesalahan besar. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab
hukum Taurat. Jadi kutukan itu bukan karena ketaatan, tetapi karena ketidaktaatan. Jadi terkutuk orang-orang yang apa? Tidak taat kepada hukum Taurat, atau orang-orang yang tidak setia melakukan yang tertulis dalam apa? Hukum Taurat. Jadi kalau yang tidak setia kepada hukum Taurat terkutuk. Tapi yang setia berarti apa? Tidak terkutuk ya. Nah, mari kita baca. Bukan orang yang terus melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, tetapi orang yang tidak terus atau continue ya, melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dialah yang terkutuk. Orang yang tidak continue, orang yang tidak terus melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, dialah yang terkutuk sesuai ayat itu. Bukan sebagian saja, tetapi keseluruhannya yang harus dilakukan. Bukan sebagian waktu saja, tetapi terus-menerus. Orang yang tidak melakukan hal itu terkutuk, tetapi orang yang melakukannya akan diberkati. Jadi, orang yang tidak melakukan hukum Taurat secara terus-menerus terkutuk. Tetapi yang tidak melakukan, ya, orang yang tidak melakukan hukum Taurat secara terus-menerus terkutuk. Tetapi yang melakukannya atau yang menurut hukum Taurat sejak dia lahir sampai dia mati akan diberkati. Atau secara terus-menerus. Tapi pertanyaan adalah, apakah kita melakukan hukum Taurat secara terus-menerus dan tidak sebagian waktu saja, atau waktu sekarang saya menurut, besok saya tidak menurut? Apakah seperti itu? Apakah kita termasuk yang terkutuk atau yang diberkati? Kalau kita seperti itu, tentu saja kita menjadi bagian yang terkutuk. Kita semua menjadi bagian yang terkutuk karena kita tidak melakukan hukum Taurat secara terus-menerus. Hanya Kristus yang menurut hukum Taurat secara terus-menerus. Jadi, iman ini adalah bagaimana Kristus yang telah menurut hukum Taurat secara terus-menerus, ia akan melakukannya untuk kita. Jadi ketika dia tinggal dalam kita, dia menjadi bagian kita, kita akan menurut hukum. Dan yang diperhitungkan, jadi Kristus yang diperhitungkan dalam kita yang melakukan hukum Taurat secara terus-menerus. Jadi kita diperhitungkan sama seperti apa? Kristus yang telah melakukan hukum Taurat secara terus-menerus. Nah, ini kita baca ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi dasar hukum Taurat bukan iman, tetapi yang bikin itu akan hidup, tidak bikin mati. Itu adalah hukum Taurat ya. Bikin hidup, tidak bikin mati. Tetapi orang benar adalah iman ya, saudara-saudara. Mari kita lanjut. Siapa yang melakukannya akan hidup karenanya, tetapi tidak ada seorang pun yang melakukannya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan hidup di dalam hukum Taurat. Jadi, jelas, tidak asa kita semua atau tidak ada seorang pun yang dapat hidup karena apa? Kita tidak semua tidak bukan kita semua tidak melakukan hukum Taurat secara kontinu atau terus-menerus. Tidak semua. Kita tidak melakukan hal itu ya, saudara-saudara. Jadi kita semua apa? Orang-orang yang harus mati karena tidak melakukan hukum Taurat. Demikianlah perintah yang harusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Roma 7 ayat 10. Demikianlah barang siapa yang berusaha menaati hukum Taurat dengan perbuatannya sendiri, ia berada di bawah kutuk. Nah, itulah ayat itu tadi bilang ya. Siapa yang menaati atau berusaha menaati hukum Taurat dengan perbuatannya sendiri, dengan dagingnya, ia berada di bawah kutuk. Dan menetapkan hukum Taurat di hadapan orang-orang yang tidak menerimanya dengan iman. Itu sama saja dengan pelayanan maut bagi mereka. Kutuk hukum Taurat adalah kematian yang ditimpakan kepada para pelanggarnya. Jadi, kutuk hukum Taurat adalah apa? Kematian bagi orang-orang yang melanggarnya. Dan kita semua itu menjadi bagiannya. Karena apa? Kita itu tidak menaati hukum Taurat. Atau kita itu sebagai pelanggar hukum Taurat. Nah, ini dia.
Kristus sang pengantara. Ini dia punya solusi ya. Jadi meskipun mustahil ada hukum yang diberikan yang dapat memberikan kehidupan, hukum yang merupakan kematian bagi orang-orang berdosa yang tidak percaya ada di tangan pengantara yang memberikan hidupnya sendiri, yaitu hukum dalam kesempurnaannya yang hidup. Di dalam Dia, di dalam Kristus, maut telah ditelan dan hidup menggantikannya. Dia menanggung kutuk hukum Taurat dan berkat hukum Taurat datang kepada kita. Hal ini membawa kita pada fakta bahwa di Sinai kita menemukan Kalvari. Jadi ini dia punya inti ya di chapter 25 kemarin ya, yang sudah kita pelajari. Jadi ini karena Kristus menanggung dosa kita, maka kutuk hukum Taurat menjadi bagian Kristus. Kristus harus mati. Jadi dia telah apa? Dia bilang di dalam Kristus maut telah ditelan atau kutuk hukum Taurat telah ditelan. Dan gantinya apa? Hidup menggantikan dia. Menggantikan mati itu. Jadi karena kutukan hukum Taurat sudah diterima oleh Yesus, jadinya apa? Kristus telah menanggung kutuk hukum Taurat, makanya apa? Dia punya berkat hukum Taurat karena menurut, di mana Kristus telah menurut menjadi bagian kita. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, menerima Kristus itu dalam kehidupan kita, kita akan menerima apa? Berkat dari hukum Taurat di mana yang menurut hukum Taurat akan hidup. Itu yang sudah kita pelajari ya. Dan ini dia bilang, hal ini membawa kita pada fakta bahwa di Sinai, ketika hukum diberikan, kita menemukan Kalvari, di mana Kristus menelan atau menerima hukum-hukum Taurat, dan apa? Kita menerima berkat kehidupan karena menurut hukum Taurat di Kalvari itu ya. Nah, ini yang kita sudah pelajari dan ini menjadi judul di chapter 26, di mana di Sinai kita menemukan Kalvari ya. Atau dia punya judul Kalvari dinyatakan di Sinai. Ini mudah-mudahan bisa jelas ya terbaca saudara-saudara. Oke. Dan ini kita akan masuk di chapter 26 ini, Kalvari dinyatakan di Sinai. Tetapi mungkin sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita review di chapter 25 tadi. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita mulai. Oke. Kalau tidak ada kita akan mulai ya. Ini Kalvari dinyatakan di Sinai. Sebagaimana penggalan atau kutipan terakhir dari chapter 25 ini, kita bisa melihat bagaimana Kalvari itu atau ya salib itu dinyatakan di Sinai. Oke, kita baca ya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Malaki 4 ayat 4 sampai 6. Atau secara harafiah atau secara literal berarti dengan kebinasaan total. Ini saudara-saudara kita lihat ya. Jadi di Gunung Horeb Tuhan memberikan apa? Hukum Tuhan atau ketetapan. Jadi ini dia punya sambungannya. Jadi ketika Tuhan memberikan ketetapan atau hukum-hukum, dia bilang apa? Dia bilang dia akan mengutuskan Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan. Dia bilang ini akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Jadi ini ada suatu pertobatan di sana ya. Jadi ketika Tuhan memberikan hukum, akan ada perubahan di sana. Hati anak akan kembali kepada bapa, hati bapa kepada anak-anak. Ini ada pertobatan di sana ya. Ketika Tuhan menyampaikan hukum di Horeb. Terus lanjut ya, dibilang, perhatikanlah betapa eratnya hubungan antara pekerjaan roh Allah yang lembut dan mengubahkan dengan hukum Taurat yang diucapkan dari Horeb. Karena Sinai adalah Horeb. Seperti yang kita pelajari dari Ulangan 4 ayat 10 sampai 14. Di mana kita membaca perkataan Musa hamba Allah. Jadi saudara-saudara, ini jadi jangan bingung. Saya juga baru tahu ya, saudara-saudara, karena
ketika kita pelajari ini, kita bisa pelajari dengan teliti bahwa Sinai sama dengan Horeb. Dan ini Wagoner memberikan suatu bukti di Ulangan 4 ayat 10 sampai 14. Dia bilang begini, "Engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada loh batu." Saudara-saudara, ini dibilang di Ulangan 4 ayat 4 sampai ayat 10 sampai 14 dibilang di Horeb Tuhan memberikan ke-10 firman dan menuliskannya pada loh batu. Jadi di Horeb Tuhan kasih 10 hukum. Ini di Ulangan. Dan kita pelajari di Keluaran, di Sinai Tuhan memberikan 10 hukum. Jadi ini ada kesamaan bahwa Horeb dan Sinai adalah apa? Tempat yang sama. Kita lanjut. Dan dibilang, dan pada waktu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, jadi itu lanjutan dari Ulangan 4 ayat 10 sampai 14. Jadi jelas ya saudara-saudara bahwa Horeb adalah sama dengan Sinai. Seperti yang dibilang sini, karena Sinai adalah Horeb. Oke, kita lanjut. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengingat hukum yang Dia perintahkan di Horeb atau Sinai, itu adalah agar kita dapat mengetahui kuasa yang dengannya Dia akan membalikan hati para bapa kepada anak-anak, sehingga mereka dapat bersiap-siap untuk hari yang mengerikan pada saat kedatangannya. Hukum Tuhan itu sempurna, ia mempertobatkan jiwa. Matius 19 ayat 7. Jadi di awal dari pelajaran di chapter 26 ini, di mana di ayat Malaki 4 ayat 4 sampai 6 ini, ketika Tuhan memberikan hukum di Sinai atau di Horeb, itu adalah bagaimana Dia mempertobatkan jiwa. Dia mengubahkan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Jadi ini sebelum kedatangan Tuhan, di mana kita bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini ketika kita mempelajari hukum ini akan apa? Mempertobatkan jiwa. Sesuai dengan Mazmur 19 ayat 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Jadi dia mengubahkan jiwa. Jadi salah satu fungsi hukum adalah apa? Mengubahkan jiwa. Ini sangat penting sekali ya. Saudara-saudara, ini dari pelajaran Wagoner ini kita belajar tentang pentingnya hukum itu. Ketika kita mempelajari pelajaran oleh iman, banyak yang mengabaikan hukum. Jadi ketika mempelajari, kita dibenarkan oleh iman, hukum itu biasanya sudah dipinggirkan. Kita nggak perlu lagi menurut hukum. Tetapi ketika mempelajari pelajaran ini, kita mempelajari bahwa hukum itu sangat penting sekali ya, saudara-saudara. Kita tidak diselamatkan oleh menurut hukum, tetapi ini ya, hukum itu sangat penting. Bagaimana hukum itu harus dituruti, ditaati. Kembali lagi ya, bukan dengan kekuatan kita. Oke, kita lanjut. Oke. Sebelum lanjut, mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini, di mana hukum dinyatakan di Sinai atau di Horeb untuk mempertobatkan jiwa. Ya. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut di subjudul batu yang terbelah? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini Halo, subjudulnya batu. halo Li, Oh ya, iya halo Li. silakan. Iya, jadi ini pas baca ayat ini ya Maleakhi 4 ayat 4 sampai Ya, 6. Aduh ini apa ya luar biasa sekali karena selama ini kan mungkin kita lebih fokus kepada ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. iya, iya, Ya, betul, kan? betul. Kita sering lebih fokus kepada ini. Tapi waktu
Jadi dari belajar dari sebelum-sebelumnya terus kasih apa ayat 4 ini. Jadi ayat 4 ini coba kita perhatikan ya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Itu Betul. kan firman Tuhan langsung ya. Iya, betul. Kemudian sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Jadi tadi sudah dijelaskan ada hubungan antara em, kita mengingat Taurat yang diberikan kepada Musa pada waktu di Horeb dengan kuasa-kuasa yang besar itu, kuasa yang kuasa Roh Kudus yang seperti Elia. Dan puji Tuhan ya, pada waktu Tuhan bilang ingat, jadi ini ingat ini kepada hukum ingat hukum yang diberikan di Sinai dan kuasa ini ya, itu puji Tuhan ya, kita telah mempelajari pemberian hukum itu yang dijelaskan begitu jelas dan begitu indah oleh Wagoner. Dan waktu Tuhan berfirman, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb. Kita kita apa ya? Karena sudah belajar pelajaran ini, kita diarahkan untuk mengingat apa? Maksudnya kita telah dikasih pelajaran yang begitu indah sekali yang Wagoner tulis dengan jelas supaya kita ingat itu. Jadi supaya kita ingat pelajaran yang kita baru pelajari. Jadi karena di situ kan pelajarannya aduh gila jelas. Aduh sorry ya sudah saya bilang gila karena aduh jelas sekali dan aduh hukum itu di apa ya diterangkan begitu jelas kepada kita. Dan kuasa yang akan diberikan itu adalah kuasa Elia. Yang paling jelas yang kita bisa lihat kuasa Elia itu adalah Elia sendiri dan Yohanes Pembaptis. Iya. Kita lihat ya, kuasa yang apa yang ada pada Yohanes Pembaptis, bagaimana waktu Yohanes itu muncul dengan kuasa yang aduh begitu luar biasa, kuasa Roh Kudus, dia itu bisa menobatkan begitu banyak orang dan semua orang Yahudi pada waktu itu percaya kepada Yohanes. Maksudnya firman pekabarannya itu bisa meyakinkan semua orang, bahkan sekelas Herodes itu bisa segan dan mengakui bahwa Yohanes itu benar dan suci. Kemudian kita lihat ya orang-orang yang seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi, aduh mereka itu bahkan takut kalau mau menyangkali ini pekabarannya Yohanes Pembaptis, mereka takut kepada orang-orang banyak karena semua orang percaya kepada pekabarannya Yohanes. Aduh begitu besar kuasanya. Kita bisa baca kita ingat waktu ada di sekolah sahabat di Markus 6 ayat 20. Kita lihat ya Herodes ini terhadap Yohanes, terhadap kuasanya yang Yohanes ya kuasa yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Kita bacakan ya Markus 6 ayat 20. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci dan ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Aduh, bayangkan ya, itu apa orang seperti Herodes yang begitu jahat bahkan bisa merasa senang mendengarkan pekabaran dari Yohanes. Jadi ini adalah satu pengharapan yang besar sekali bagi kita karena kita kan tahu bersama ya ketika kita membawakan pekabaran malaikat ketiga ini dari Jones dan Wagoner ini ditolak oleh pemimpin Kak, oleh begitu banyak orang. Tapi di sini kita dikasih pengharapan. Jadi ada kuasa kuasa kalau kita belajar ya kita ulang-ulang mengingat terus pelajaran yang sudah diberikan mengenai hukum di Sinai, ini kuasa ini bisa meyakinkan orang-orang. Jadi ini ada satu harapan bagi kita, janji ya bahwa yang sekarang mungkin ditolak itu pasti itu kalau kita ingat terus akan pekabaran yang um, pekabaran yang dibawakan oleh John Swagoner mengenai hukum di Sinai ini, aduh kita akan aduh puji Tuhan ya, maksudnya kita mengharapkan janji itu diberikan supaya pekabaran ini bisa disampaikan dan itu pasti seperti Yohanes itu diterima oleh semua orang. Biarpun apa ya ada orang-orang yang seperti Farisi, ahli Taurat atau Herodes yang
akhirnya menolak, tapi mereka mereka juga diyakinkan. Jadi, aduh puji Tuhan dengan pekabaran ini dan kita lihat ya supaya Tuhan bilang, "Aku datang dan tidak membinasakan," apa di sini, dengan kebinasaan total. Jadi aduh ini apa, betul-betul pengharapan yang besar sekali dan kekuatan yang besar sekali bagi kita ya ketika mempelajari ini. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih deh, betul sekali ya. Jadi dulu kita hanya pelajari di ayat 5 dan 6 ya, bahwa di hari Tuhan itu di ujung menjelang datangnya Tuhan akan ada Elia yang akan apa namanya, Elia modern yang akan menobatkan orang-orang ya, mempertobatkan orang-orang. Tetapi kita kadang-kadang miss di ayat 4 ini ya, bahwa di mana ketika Tuhan memberikan hukum kepada Musa di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai, ini lanjutannya bahwa akan ada Elia yang akan datang yang akan apa? Menobatkan orang-orang atau anak-anak kepada hati bapaknya ya. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Jadi dalam pemberian hukum ini di Horeb atau di Sinai itu untuk apa? Kita ada kuasa di situ, kuasa yang mana yang memberikan hukum itu, kuasa yang sama yang akan menobatkan orang-orang, hati anak-anak kepada bapaknya, atau hati manusia kepada Tuhan. Kuasa Tuhan di Sinai adalah kuasa yang menobatkan kita semua ya, atau menobatkan orang-orang. Jadi hukum Tuhan itu sempurna, ia apa? Mempertobatkan jiwa. Puji Tuhan, terima kasih untuk tambahannya. Kita lanjut ya, di punya subjudul Batu yang Terbelah. Ketika Tuhan menyampaikan hukum Taurat dari Sinai, aliran yang hidup yang memancar dari batu yang dipecahkan di Horeb masih mengalir. Jadi, saudara-saudara, ketika eh, ketika Musa atau bangsa Israel waktu itu ya, kehausan dan mereka bersungut kepada Musa atau kepada Tuhan dan Musa memukul batu dan mengeluarkan air di situ dan setelah mereka minum sampai kenyang dan mereka melanjutkan ke Gunung Horeb, air yang mengalir dari batu yang pecah di Horeb itu masih mengalir ketika mereka menerima hukum Tuhan. Waduh, jadi air itu tidak berhenti mengalir dari batu itu. Jadi bukan ketika mereka meninggalkan tempat itu airnya stop mengalir, tidak. Masih terus mengalir sampai ketika apa? Mereka menerima 10 hukum itu. Dibilang begini ya, jika air itu berhenti mengalir, bangsa Israel akan berada dalam kondisi yang sama buruknya dengan sebelumnya. Karena air itu adalah satu-satunya sumber air mereka. Satu-satunya harapan hidup mereka. Waduh, ini luar biasa. Dari Horeb, dari mana air yang memulihkan kehidupan mereka berasal, Tuhan mengucapkan hukum Taurat. Hukum Taurat berasal dari batu, karang, berasal dari hukum Taurat berasal dari batu karang yang sama dari mana air mengalir. Dan batu karang itu adalah Kristus. Jadi saudara-saudara, air itu atau batu yang mengeluarkan air itu adalah Kristus. Kita sudah tahu ya. Jadi ketika Musa memukul batu itu dan air itu mengeluarkan air sama dengan apa? Tuhan memukul apa? Kristus dan mengeluarkan air ya. Dan dia bilang, dan yang memberikan hukum Taurat itu adalah batu karang itu atau Kristus sendiri yang memberikan hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat berasal dari batu karang yang sama yang mengeluarkan air. Jadi Kristus yang mengeluarkan air, yang mengeluarkan apa? Hukum Taurat. Batu mengeluarkan air, batu yang sama yang memberikan hukum Taurat itu. Atau Kristus. Dan itu adalah Kristus ya. Ini yang dibilang sini. Terus kita lanjut ya. Hukum di dalam Kristus. Sinai memang dianggap sebagai sinonim atau persamaan dari hukum Taurat. Jadi karena hukum itu diberikan di Sinai, jadi kita ketika bilang Sinai, kita sudah tahu bahwa itu adalah hukum Taurat atau pemberian hukum Taurat. Tetapi tidak lebih dari Kristus, bahkan tidak sama sekali. Karena di dalam Dia, hukum Taurat adalah kehidupan. Di dalam Kristus, hukum Taurat adalah kehidupan. Sama dengan air yang mengalir itu adalah kehidupan, hukum Taurat itu di dalam Kristus adalah
kehidupan. Yesus berkata, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 8. Oleh karena itu, hukum Taurat adalah hidup Kristus. Karena dalam hati terpancar segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Jadi, dari dalam, dibilang, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Jadi, hukum Taurat itu berada dalam dada atau di dalam diri, in my heart, di dalam jantungku, di dalam hatiku. Jadi apa namanya? Jadi Kristus itu di dalam Dia ada hukum Taurat, sama seperti di dalam batu itu ada hukum Taurat. Di dalam batu itu ada air yang mengalir yang memberikan kehidupan. Sama seperti hukum itu apa ya? Mengalir ya. Hukum itu keluar dari Kristus. Jadi hukum itu ada di dalam Kristus. Oke, kita lanjut. Minum dalam kebenaran. Halo? Ya, oke, silakan pendeta. Mau tambahkan Ya silakan. mungkin sebelum lanjut, bukan tambahan ini, boleh bertanya ini Oh ya, silakan. untuk kita berdiskusi. Iya, silakan. Pertanyaannya adalah, tadi disinggung terima kasih mengenai pertobatan. Oh iya. Bagaimana Yohanes Pembaptis membawa banyak orang bertobat, mendengar pekabaran ya, dengan kuasa. Iya. Pertanyaannya adalah, kalau bertobat itu artinya kita melakukan hukum Taurat. Jadi kita bertobat untuk melakukan hukum Taurat, ataukah pertobatan itu artinya adalah datang kepada Yesus? Ya itu. Iya. Okay. Menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Iya. Jadi mana itu? Tidak punya. Apakah pertobatan itu bertobat untuk melakukan? Karena saya kan nggak melakukan hukum Taurat. Jadi bertobat untuk melakukan hukum Taurat. Nah, ataukah bertobat ini artinya kita datang kepada Yesus? Terima kasih. Iya, terima kasih pendeta. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi dari ayat ini ya dibilang dari Malaki 4 ayat 4 sampai 6 dibilang di Gunung Horeb ketika hukum-hukum diberikan atau hukum disampaikan kepada bangsa Israel, itu di sana dibilang itu yang akan membuat dia akan mengutus Elia dan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya atau ada pertobatan. Jadi pertanyaannya dari ini timbul pertanyaannya. Jadi apakah definisi pertobatan itu adalah yang dulu nggak menurut hukum, sekarang menurut hukum? Karena ada ayat ini ya, ketika hukum diberikan ada pertobatan ya. Jadi apakah definisi pertobatan itu adalah ketika hukum diberi definisi pertobatan itu adalah menurut hukum. Dahulu tidak menurut hukum, sekarang sudah menurut hukum dan itu disebut bertobat. Atau pertobatan itu datang kepada Kristus. Itu yang menjadi pertanyaannya seperti itu ya. Karena berdasarkan ayat ini. Jadi saudara-saudara mungkin ada yang mau jawab ya. Apakah definisi pertobatan itu? Apakah pertobatan itu menurut hukum atau datang kepada Kristus? Mungkin ada yang mau jawab. Ini menarik sekali dia punya pertanyaannya. Boleh tambah ya, silakan. Walaupun kurang sempurna Ya, pemahaman yang apa adanya. Jadi ya. Kita tahu hukum Taurat itu kan seperti cermin dan dengan melihat hukum Taurat kita melihat dosa-dosa kita dan menyadari bahwa kita memerlukan seorang juru selamat. Makanya Yohanes bilang, lihatlah anak domba yang menghapus dunia ya. Jadi hukum Taurat itu merujuk kepada Yesus. Dan tadi kita coba buka-buka di AI ini Gemini tentang arti Gunung Horeb. Gunung Horeb ini artinya kering atau gurun. Makanya tadi dibahas tentang air kan. Ada air yang dibelam yang mengeluarkan air. Batu yang dibelam yang melambangkan Yesus. Dan kita cari juga arti Sinai.
Karena ini ada hubungan antara Kalvari dengan Sinai ya, Li? Iya, Kalvari dinyatakan di sini. Iya. Dan ternyata Sinai ini artinya duri atau tajam. Ih, saya baca ini langsung merinding. Ada hubungan erat sekali nih antara Sinai. Jadi Sinai Lalu putus-putus, Nang. Apakah yang lain bisa dengar suara? Atau jangan-jangan kita... Iya, terputus. Oh, putus ya. hukum tanpa Yesus itu seperti di Mazmur 23, kita ini berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan dalam maut, berjalan dalam kematian. Tapi untung ada gembala yang agung, Yesus. Jadi jangan pisahkan hukum dengan Yesus. Jadi itulah hukum itu membawa kita pada Yesus, pada air kehidupan itu. Itu aja, Lik, mungkin. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin ada lain lagi yang mau tambahkan? Atau mau menjawab pertanyaan tadi yang muncul? Apakah pertobatan itu sesuai ayat ini adalah bagaimana dulu tidak menurut, sekarang menurut hukum? Atau pertobatan itu seperti kita sudah ketahui itu adalah datang kepada Kristus? Halo. Ya, silakan. Iya, sama dengan apa Saudara Ronald tadi bilang, pemahaman apa adanya, karena saya juga tidak mendalami banyak buku yang lain, cuma pas kebetulan ada Bible study ini ya. Jadi mungkin itu kalau tidak salah ya, itu ada di Kebahagiaan Sejati, cuma kita sendiri belum baca ulang. Tapi kita mau jawab sesuai dengan pembelajaran kita ya, sebelum-sebelumnya juga. Kan pada waktu hukum diberikan itu manusia, tujuannya supaya manusia melihat keadaannya, bahwa dia itu binasa. Dan yang waktu lalu ya kita pelajari bahwa manusia ini dengan memberikan hukum bisa melihat keadaannya itu seperti apa gitu. Jadi kalau bertobat itu kalau kita lihat ya, kalau saya pribadi ya yang lihat dari pembelajaran sebelumnya, bahwa kita menyadari keadaan saya itu seperti apa. Dengan menyadari keadaan saya seperti apa, dan kita bisa menghargai kasih karunia itu. Jadi akhirnya kita bisa menghargai kasih karunia itu, menghargai kematian Kristus. Itu aja, Li. Terima kasih. Ya, terima kasih deh. Mungkin ada lain lagi sebelum nanti kita akan Halo, Li. Oh ya, silakan. Ya, mungkin yang tadi pertobatan itu mungkin kita dia punya steps aja kali. Jadi misalnya mana duluan gitu loh, apakah kita melakukan hukum Tuhan dulu baru dibilang bertobat, atau datang kepada Kristus. Jadi memang datang kepada Kristus dan juga melakukan hukum Taurat itu definisi pertobatan. Tetapi kita lihat dia punya langkah ya. Mungkin jadi langkahnya itu adalah tidak mungkin orang itu bisa bertobat atau melakukan hukum Taurat itu tanpa ada Kristus. Seperti itu. Jadi karena Kristus itu adalah hukum Taurat itu sendiri, jadi kalau kita tidak ada Kristus atau tidak mempunyai kebenaran Kristus, tidak akan ada pertobatan, tidak akan ada penurutan akan hukum Tuhan gitu. Jadi datang kepada Kristus, kan Kristus bilang datang kepada Dia ya, sebagaimana kita adanya di Steps to Christ itu. Di saat kita datang kepada Kristus dan kita pun datang kepada Kristus itu pun adalah pekerjaan dari Roh Kudus ya, untuk membuat kita insaf akan dosa, datang kepada Kristus. Dan di saat kita datang kepada Kristus, disitulah kalau kita belajar di masa lampau, disitulah yang justification itu adalah di saat kita memberikan dosa-dosa kita kepada Kristus, kemudian Kristus memberikan kepada kita kebenarannya. Waktu kebenaran Kristus itu kita terima dengan iman, disitulah kita akan lihat bahwa penurutan akan hukum itu terjadi. Karena kalau kita tidak mempunyai kebenaran Kristus, kan tadi itu
unrighteousness itu kan dosa tadi kan, yang pertama Lali kasih pendahuluan. Unrighteousness itu dosa, dan dosa itu adalah pelanggaran akan hukum. Berarti righteousness itu adalah penurutan akan hukum. Sedangkan hukum itu menuntut penurutan secara sempurna, nggak bisa hanya 1, 2, 3, dan tadi dibilang terkutuk orang yang tidak terus-menerus gitu loh. Dan yang hanya terus-menerus menurut hukum itu hanya Tuhan Yesus. Nah, kalau di saat kita bertobat itu kan bilang penurutan akan hukum. Tetapi yang hukum tuntut itu penurutan secara sempurna, bukan hanya 1, 2, hari ini saya menurut, besok tidak menurut. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Berarti saya datang kepada Yesus dulu, berikan saya punya dosa, kemudian Yesus berikan dia punya righteousness, baru ada penurutan akan hukum Taurat. Jadi itu mungkin kita lihat, saya lihat ya, ini bisa kita koreksi karena ini adalah Bible study. Itu semua itu adalah langkah-langkah pertobatan gitu. Jadi saya datang menyadari akan dosa saya, pekerjaan Roh Kudus, kemudian saya datang kepada Kristus sebagaimana adanya, memberikan dosa saya kepada Kristus, Kristus memberikan kebenarannya, dan kemudian kebenarannya itu saya terima dan menghasilkan, kan tadi waktu saya punya iman itu ada buah. Hasilnya apa? Penurutan akan hukum. Dan tuntutan hukum adalah penurutan terhadap semua hukumnya dan terus menerus. Itu yang hukum tuntut. Dan itu saya nggak punya, hanya Kristus yang punya kebenaran itu. Dan itu waktu saya terima dengan iman, disitulah akan ada buahnya penurutan akan hukum Kristus secara terus-menerus dan penurutannya secara sempurna, perfect obedience. Nah, itu kita bisa lihat ya, dan di saat semuanya itu terjadi, itulah yang kita bilang itu adalah pertobatan, atau kita repent akan kita punya dosa, be converted atau repent, itu yang Rasul Petrus bilangnya di Kisah Para Rasul, repent and be converted. Dan itu semua kita lihat bahwa bagaimana yang kita pelajari ini, bagaimana Wagner mau memberikan posisi ya, dia mau taruh posisi di mana hukum Taurat dan di mana kebenaran Kristus itu semua harus jalan sama-sama, tidak bisa hanya orang berbicara, oh saya menerima kebenaran Kristus, terus kita tinggalkan hukum Tuhan, atau di zaman kita Advent dulu hanya tinggikan kebenaran tinggikan hukum Taurat, tetapi Kristusnya ditinggalkan seperti itu. Jadi ini hukum Taurat sama gospel itu atau kebenaran Kristus dengan hukum itu harus semua jalan. Sejak itu Ellen White bilang itu kalau mau bahas itu dua-dua itu harus jalan sama-sama. Mungkin kita harus lihat penempatannya di mana, apa fungsi hukum itu membawa kita kepada Kristus. Di saat saya melihat hukum itu saya merasa berdosa dan upah dosa itulah maut. Dan hanya Kristus yang bisa kehidupan. Jadi kita bisa lihat ya fungsi dua-dua itu di mana. Di saat saya bisa melihat fungsi hukum dan di mana Kristus berada, disitulah kita benar-benar mau datang kepada Kristus, bertobat akan dosa-dosa kita untuk kita bisa menerima kebenaran Kristus dan bisa menerima kehidupan Kristus. Oke, mungkin itu aja yang kita bisa tambahkan. Thank you. Iya, terima kasih. Jadi sebelum kita kembalikan ke pendeta ya, jadi dosa ini bertobat kan, ini apakah definisi pertobatan itu adalah menurut hukum atau datang kepada Kristus kan? Jadi bertobat itu dari apa? Jadi definisi itu kita bertobat dari dosa kan? Jadi pertobatan dari dosa. Seperti yang kita sudah bahas tadi ya, dosa itu adalah pelanggaran akan hukum. Jadi kalau kita lihat begitu secara sekilas, dosa adalah pelanggaran hukum, berarti kalau bertobat dari dosa adalah menurut hukum kan? Ini jelas seperti itu. Jadi apakah kita bertobat itu menurut hukum? Secara garis betul. Kita bertobat untuk menurut hukum. Jadi tapi kembali ke pertanyaannya, apakah kita bisa menurut hukum? Karena bertobat itu adalah menurut hukum. Jadi sesungguhnya bertobat itu dia punya buah adalah menurut hukum. Bertobat itu dia punya buah menurut hukum. Karena secara manusia kita tidak bisa bertobat atau tidak bisa menurut hukum. Nah, bagaimana kita bisa bertobat? Yaitu datang kepada Kristus. Karena untuk dari dosa, bertobat dari dosa untuk bisa menurut hukum itu
di luar kemampuan kita karena kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua ini tidak bisa ya untuk menurut hukum. Atau dengan kata lain, semua ini tidak bisa untuk bertobat karena kita tidak bisa menurut hukum. Hanya siapa yang bisa menurut hukum? Hanya Kristus. Jadi dia punya step yang sudah dibilang tadi juga bagaimana kita bisa bertobat adalah datang kepada Kristus. Jadi bertobat dia punya langkah adalah datang kepada Kristus dan sehingga apa? Hukum yang dituntut bisa dipenuhi secara terus-menerus atau dipenuhi secara sempurna. Sehingga ada kehidupan di situ. Jadi, apakah definisi bertobat itu adalah menurut hukum atau datang kepada Kristus? Jawabannya dua-dua betul ya. Datang kepada Kristus supaya kita bisa menurut hukum. Karena kalau tidak stepnya tidak melalui Kristus, kita tidak bisa menurut hukum secara sempurna. Dan hukumannya adalah maut. Makanya, dan hukum itu tidak dirubah ya. Hukum itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Makanya kenapa Kristus harus mati di kayu salib? Karena hukum itu tidak bisa dirubah. Makanya upah dosa adalah maut tetap berlaku. Hukuman atau 10 hukum tidak pernah berubah satu iota pun. Karena itu apa? Yesus harus genapi itu. Kita kembalikan ke Pendeta Jeki, mungkin ada poin-poin yang penting yang kita bisa dapatkan. Bagaimana, Pendeta? Ya, ini memang pertanyaan untuk kita lebih mendalami ya, karena dikatakan bahwa kehidupan itu ya penurutan pada hukum kan gitu. Ya, iman betul. tidak tadi kutipan itu kan, iman dibilang tidak membuat apa tadi kutipannya. Jadi kita tadi datang kepada Yesus baru kemudian muncul penurutan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi, apakah penurutan setelah menerima Yesus itu memang dari diri kita yang sudah tadi menerima Yesus? Kan seperti itu. Nah, oke lah. Secara sederhananya kan gini. Ketika kita sebenarnya bertobat itu adalah mengakui dosa. Saya berdosa. Iya, betul. Gitu. Kalau tidak bertobat, saya merasa diri benar terus. Gitu. Iya. Nah, untuk selamat, maka saya kan udah tahu dosa. Untuk selamat, saya jangan berdosa, kan seperti begitu. Iya. Maka datang kepada Yesus karena Yesus akan membenarkan kita ketika kita percaya kepada firman-Nya, kepada firman-firman-Nya. Firman-Nya katakan bahwa aku mati untuk kamu. Aku telah menebus kamu. Kita percaya itu, terima itu, itulah kemudian dibenarkan. Nah, arti dibenarkan adalah bahwa kita dipandang tidak berdosa. Iya. Kita dipandang melakukan kebenaran. Iya. Dan ketika kita dibenarkan, maka di situ sudah langsung secara kehidupan Kristus secara sempurna itu sudah diberikan kepada kita. Itu sudah diberikan kepada kita. Jadi dengan kata lain, ketika kita dibenarkan itu sudah semuanya, itu sudah segala-galanya gitu. Jadi kehidupan benar Kristus itulah yang akan kita pegang terus. Karena kalau kita jatuh-jatuh kan nggak bisa juga. Iya, betul kan. Maka kebenaran Kristus itulah yang kita pegang terus. Hanya sekarang masalah yang mengenai penurutan itu ialah ketika kita sudah terima Yesus masih berdosa, maka akan ada pengakuan dosa kembali, lalu ada meminta pengampunan. Dan Nyonya White juga katakan pengampunan sama dengan pembenaran. Gitu. Jadi kita dibenarkan kembali, dibenarkan lagi ketika kita meminta pengampunan. Dan logikanya ialah
saya mengakui diri saya salah. Ketika kita meminta pengampunan, itu berarti di pikiran saya ada kebenaran, perbuatan salah. Kan seperti itu. Jadi kita merindukan sekali kebenaran itu dinyatakan dari dalam hidup kita. Ada rasa duka cita ketika kita berdosa. Karena ada rasa duka cita itu artinya kita rindukan kebenaran itu nyata dalam diri kita. Dan kita sama sekali tidak punya kuasa itu sebabnya kita selalu membutuhkan Kristus. Selalu membutuhkan Kristus. Betul. Dan kalau ini sudah terbiasa kita merindukan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan memandang kita diubahkan. Akan menjadi gaya hidup lah itu. Karena dari waktu ke waktu kita akan diubahkan, dari waktu ke waktu kita akan. Tapi ingat, kebenaran Kristus itu sudah kita miliki ketika kita percaya kepada Kristus. Jadi jangan lepaskan pandangan kita dari Kristus. Itu kata kuncinya ya. Jangan lepaskan pandangan kita pada Kristus. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita mendorong umat untuk melakukan hukum Taurat. Jangan sampai ketika kita mendorong umat atau orang banyak, kita kabarkan ini hukum Taurat itu adalah tabiat Allah, lalu kita harus menurutinya. Itu hati-hati dalam mengabarkannya, karena jangan sampai membuat orang putus asa, frustrasi gitu kan. Karena tetap saja nggak akan mampu, nggak akan sanggup, begitu. Nah, yang menjadi permasalahan lagi, yang gampangnya saja, hukum Taurat sudah ditiadakan karena Yesus sudah mati. Ini yang lebih parah lagi gitu loh. Betul. Itu berarti kita tidak merindukan bahwa tabiat Allah itu ada di dalam diri kita dan dapat dinyatakan dalam hidup kita. Itu saja. Supaya mudah-mudahan bisa lebih dipahami bahwa pertobatan mengaku dosa, kita membutuhkan Yesus, lalu tetap saja hukum itu akan menuntut dan kita akan masih punya kelemahan-kelemahan, pandang terus kepada Yesus, dan itulah proses akan terjadi di mana nantinya akhirnya kerinduan itu akan terjawab, Kristus akan mengerjakan itu dalam diri kita, dan hukum akan menjadi lifestyle gaya hidup kita dengan kuasa Kristus. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan ya pendeta, lebih jelas ya. Jadi poin yang saya bisa dapatkan di sini memang hukum Taurat akan terus menuntut itu ya, menuntut kesempurnaan penurutan kepada hukum itu. Dan seperti yang pendeta bilang tadi ya, ini pertobatan adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita berdosa. Kita tidak menyadari bahwa kita tidak bisa menurut hukum. Kita ini berdosa. Makanya kita datang kepada Yesus. Makanya ada ayat bilang bahwa hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Hanya orang yang merasa berdosa lah yang membutuhkan Kristus. Makanya tadi dia punya poin, jangan pernah Jangan pernah kita berpaling dari Kristus. Dan kita pernah berpaling dari Kristus. Karena cuman dia sajalah yang bisa membuat kita dibenarkan ya. Ini luar biasa poin-poinnya. Dan kita sudah ikuti. Puji Tuhan. Mungkin ada tambahan lagi, saudara-saudara. Luar biasa. Oke. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini hukum di dalam Kristus. Sedikit lagi mungkin kita akan selesai. Karena akan persiapan ke gereja ya. Ini bilang, Sinai memang dianggap sebagai sinonim dari hukum Taurat, tetapi tidak lebih dari Kristus. Bahkan tidak sama sekali, karena dalam dia, hukum Taurat adalah kehidupan. Oke. Terus ini ya, di kedua, minum dalam kebenaran. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika dia dipukul dan terluka di Kalvari, darah kehidupan mengalir dari hatinya, dan aliran itu masih mengalir bagi kita. Saudara-saudara, ini sama seperti batu yang ketika
Musa pukul mengeluarkan air di Horeb ya. Mengeluarkan air di Horeb, dan ketika hukum diberikan di sana, air itu terus mengalir. Jadi sama seperti ketika Yesus dipukul atau terluka di Kalvari, darah kehidupan mengalir dari apa namanya? Dari hatinya atau dari tubuhnya, dan darah itu masih mengalir bagi kita sampai sekarang ini. Darah yang memberikan kehidupan itu masih mengalir bagi kita sampai sekarang ini. Makanya tadi dibilang bukan future, bukan present, bukan past atau yang sudah berlalu, tetapi present ya. Kematian Kristus di Kalvari masih mengalir bagi kita saat ini. Terus dibilang, tetapi di dalam hatinya ada hukum Taurat. Sehingga ketika kita minum dengan iman dari aliran yang memberi hidup, kita minum dalam kebenaran hukum Allah. Waduh, saudara-saudara, jadi ketika air kehidupan yang membuat kita hidup di Kalvari itu, di mana darahnya tercurah, darahnya yang membuat kita bisa diselamatkan, dari darah itu yang keluar dari dirinya, karena darah itu keluar dari dirinya, hukumnya ada di dalam dirinya. Jadi ketika kita minum air dengan iman itu, air atau darah yang mengalir dari dirinya, kita minum kebenaran hukum Taurat. Berarti ketika kita terima dia punya kehidupan, kita terima juga dia punya hukum dalam hidup kita. Hukum Taurat datang kepada kita sebagai aliran kasih karunia, sungai kehidupan. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada hukum Taurat, tidak hanya menjadi suara kata-kata, tetapi menjadi mata air kehidupan. Aduh. Kita lanjut ya sampai subjudul ini. Dibilang, adapun semua ini terjadi di Sinai. Kristus pemberi hukum Taurat adalah batu karang yang dipukul di Horeb, yaitu Sinai. Air itu adalah kehidupan bagi mereka yang meminumnya. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menerimanya dengan penuh rasa syukur, yang tidak tahu bahwa air itu datang langsung dari Tuhan mereka, Tuhan seluruh bumi. Jadi saudara-saudara, semua orang yang menerimanya dengan penuh rasa syukur, mereka semuanya mengetahui bahwa air itu yang mereka minum langsung berasal dari Tuhan. Terus bilang, mereka mungkin telah diyakinkan akan kasih sayangnya yang lembut kepada mereka, dan fakta bahwa dia adalah kehidupan mereka, dan karenanya adalah kebenaran mereka. Jadi meskipun mereka tidak dapat mendekati gunung itu tanpa mati, bukti bahwa hukum Taurat adalah maut bagi manusia di luar Kristus, mereka dapat meminum air yang mengalir darinya. Dan dengan demikian, di dalam kehidupan Kristus, mereka dapat meminum kebenaran hukum Taurat. Oke. Jadi ini saudara-saudara ya. Jadi ketika kita minum kebenaran Kristus atau air dari mana ketika Kristus dipukul atau terluka di Kalvari, di mana darah yang menyelamatkan kita, ketika kita menerimanya dengan iman, kita juga menerima hukum yang ada di dalam Kristus. Karena di dalam diri Kristus itu ada hukum, dan ketika dia keluar dan kita meminumnya, kita juga menjadi bagian dari hukum itu. Jadi bagaimana kita bisa menurut hukum itu? Yaitu dengan apa? Menerima Kristus dalam diri kita. Di dalam Kristus ada hukum. Kalau di dalam kita ada Kristus, pastinya kita akan bisa menurut hukum itu ya saudara-saudara. Karena Kristus melakukannya untuk kita. Bukan dengan diri kita atau kita punya kemampuan dengan usaha kita untuk bisa menurut hukum itu, tetapi semuanya berasal dari Kristus. Tetapi step awal ya, di mana tadi dibilang juga, pertobatan kita adalah mengakui bahwa kita berdosa dan kita tidak bisa melakukan hukum Taurat, dan upah dosa adalah maut. Dan kita semua ini adalah apa? Adalah orang-orang yang akan dibinasakan atau orang yang akan mati karena apa? Kita ini semua berdosa. Jadi solusinya, tabibnya adalah satu-satunya adalah Kristus. Dan makanya karena solusi kita untuk hidup adalah satu-satunya Kristus, makanya apa? Kristuslah yang harus menjadi kekuatan kita. Makanya kita tidak boleh berpaling sedikit pun dari Kristus. Jadi bertobat adalah bagaimana kita kembali apa? Mencari Kristus karena apa? Ketidakmampuan kita.
menyadari akan dosa-dosa kita, dan berpegang kembali kepada Kristus. Mungkin sampai di sini saudara-saudara kita punya Bible study karena sudah mestinya 9. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita akan tutup dalam doa. Ini dan kita akan lanjutkan besok atau nanti akan diumumkan lagi ya untuk harinya. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup. Oke, ya, oke, silakan. Ya, jadi dari orang punya pembahasan di sini ya kita ya ingat ya cuman dia punya inti lah dalam orang punya kehidupan sehari-hari adalah tanpa ada pengampunan dosa kebenaran Kristus itu nggak akan ada gitu. Jadi mungkin dalam kita punya doa, Tuhan tolonglah untuk kita tidak jatuh dalam dosa, Tuhan tolong kita berbuat baik dan bla bla bla. Tetapi kita nggak pernah bukan nggak pernah, maksudnya apakah kita pernah sadar bahwa pengampunan dosa itu sangat penting? Karena tanpa pengampunan dosa itu kebenaran Kristus itu tidak akan kita terima gitu, karena itu transaksi ya. Yang tadi Pendeta Jackie bilang itu pardon itu atau pengampunan dosa itu sama dengan justification gitu. Ya. Apakah saya bisa berbuat baik tanpa ada pengampunan dosa? Seperti itu. Jadi kita punya kehidupan itu memang harus die to self ya, karena untuk meminta maaf datang kepada Tuhan, mau bilang kita punya dosa satu persatu, kita punya kejahatan, itu kan sepertinya mau mengakui gitu loh. Tetapi kita harus memang benar-benar tahu bahwa itu melakukan dosa itu kematian, dan memang fungsi Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa di saat kita berbuat salah itu ada rasa yang memang rasa nggak enak, rasa yang gimana gitu ya, kita tahu semua dalam diri kita masing-masing pekerjaan Roh Kudus gitu. Dan di saat kita memiliki rasa seperti itu, disitulah kita langsung minta maaf kepada Tuhan gitu. Karena tidak akan bisa kita menerima kebenaran Kristus tanpa ada pengampunan dosa. Itu kita rasa langkah yang sangat penting yang kita memang harus ingat, baik dalam diri pribadi maupun juga di dalam keluarga gitu. Dan sebagai kepala keluarga itu, orang tua atau imam atau suami sebagai imam adalah tugas di mereka itu untuk datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada anak-anaknya, sama seperti yang Ayub lakukan ya. Satu-satu korban bakaran diberikan waktu anaknya bikin pesta. Ayub berdoa supaya kalau mereka itu, kalau ada dosa yang mereka lakukan seperti itu, dan itu kita harus lihat bahwa bagaimana hukum itu gitu loh. Sangat penting dan sangat dia punya peran itu sangat bahwa nggak bisa gitu ada satu pelanggaran hukum gitu. Tanpa kita datang pengampunan kepada Tuhan, tanpa diampuni, nggak bisa kebenaran Kristus. Dan kita rasa yakin pasti juga akan jatuh. Kenapa? Karena nggak ada kebenaran Kristus yang kita terima. Kenapa? Karena tidak ada transaksi yang terjadi. Transaksi itu di saat saya memberikan dosa saya, baru Tuhan kasih kebenarannya. Disitulah forgiveness. Forgiveness itu kan pengampunan. Saya give itu saya punya my sin. For apa? For Tuhan untuk kasih dia punya righteousness. Makanya forgiveness. Dan itu sangat penting ya. Forgiveness itu sama dengan pardon. Dan pardon itu sama dengan di justification gitu. Nah, mungkin itu yang kita harus ingat dalam kita punya kehidupan kita pribadi dan juga di dalam keluarga. Dan kita juga mengingat bagaimana Tuhan Yesus ya selalu memberikan dia punya kebenaran Kristus kepada kita, di mana kita lihat cerita yang di Sinai, yang Yesus itu dalam banget sebagai air, darahnya itu, bilur-bilurnya supaya kita selamat, itu selalu menuju kepada apa? Kalvari kan? Kepada kayu salib. Kita harus ingat bahwa Yesus mati di kayu salib supaya dia punya righteousness untuk saya kasih kita punya dosa. Itu dia punya inti gitu loh, yang mana Yesus itu selalu ever present, selalu ada di tengah-tengah kita. Kasih dosa kamu. Kalau enggak akan bisa ada penurutan gitu loh. Dan di saat kita berdosa dan memberikan kepada Tuhan, yang tadi ya Pastor Jackie bilang, terus memandang kepada Kristus, karena kita manusia maksudnya banyak hal-hal yang kita
membuat Kristus itu hilang dari pandangan kita. Di saat kita terus memandang kepada Kristus, contemplate atau merenungkan akan kasih Kristus, pengorbanan Kristus, kayu salib, dan cerita-cerita gospel yang kita sudah pelajari, disitulah dosa itu akan semakin nyata, dan disitulah kita nggak mau ada dosa ya, dan kita juga mau untuk, saya mau ada righteousness-nya Kristus, saya lapar dan haus akan kebenaran, dan situlah kita dipuaskan karena kebenaran Kristus itu diisi, kita itu diisi oleh kebenaran Kristus. Kenapa? Karena saya tidak mau ada dosa dan saya mau ada kebenaran Kristus selalu dalam diri kita. Oke, mungkin itu aja Li, tambahan dari yang kita pelajari pada hari ini. Thank you. Ya, baik, terima kasih tambahannya. Jadi sebelum kita tutup, ada beberapa poin yang kita sudah pelajari pada pagi ini ya, saudara-saudara. Jadi ada beberapa kesalahan yang secara pribadi yang saya lihat dari dalam organisasi dan di luar organisasi. Misalnya dalam gereja kita sendiri ada suatu kesalahan yang sering kita lihat ya, bahwa kita harus menurut hukum ya. Dan itu memang kalau kita lihat nggak salah ya seperti itu. Tetapi kebanyakan kita dituntut untuk menurut hukum, tetapi bagaimana caranya mungkin itu yang nggak dicoba diutarakan seperti apa. Jadi sering kita menurut hukum dengan kekuatan kita sendiri. Kita menuruti Sabat, menuruti 10 hukum dengan kekuatan kita sendiri. Dan itu gagal terus. Kita akan frustasi dengan hal itu karena apa? Gagal terus. Sedangkan ada pembenaran oleh iman yang dari luar yang sering kita dengar, memang indah sekali ya, bahwa memang kita memang tidak bisa menurut, dinyatakan di situ bahwa bagaimana seperti itu. Tapi dia punya ini, kita nggak perlu lagi menurut 10 hukum itu. Karena Kristus sudah menurut. Jadi ini ada kesalahan di sana sini ya. Dan ketika kita mempelajari pembenaran oleh iman ini yang benar, di mana hukum itu memang tidak ya. Dan ini hukum ini adalah perintah Tuhan yang tidak akan diubah satu titik pun. Ini akan ada untuk selama-lamanya. Dan sebagaimana tuntutan hukum itu, bahwa ketika kita melanggar, kita akan mati. Dan itu seperti adanya ya. Makanya Kristus pun harus mati karena menanggung dosa kita. Karena apa? Tuntutan hukum. Tuntutan hukum dosa adalah maut, makanya Kristus harus mati. Karena Yesus pun harus konsekuensi dosa itu harus diterima. Dia harus mati karena hukum itu seperti itu adanya. Dia menuntut kematian bagi yang tidak menurut. Dan makanya ini kita semua mau bagaimana untuk selamat. Jadi untuk selamat harus ada penurutan yang sempurna. Dan penurutan sempurna itu tidak ada dalam diri kita, karena dalam diri kita ini semua orang sudah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Semua kita tidak menurut hukum. Kita semua sudah melanggar hukum dan tidak bisa hidup, dan hukuman itu akan menjadi bagian kita karena itu menuntut kita setiap saat. Jadi hanya satu orang yang menurut hukum itu, yaitu Kristus, yang menurut hukum itu dengan sempurna. Jadi ini solusi kita adalah Kristus, bagaimana kita memandang Dia terus, bagaimana kita percaya dengan iman kepada Dia, dan ketika kebenaran Kristus, pertobatan yang kita telah pertobatan di mana kita memberikan dosa kita kepada Kristus dan Kristus memberikan kebenarannya kepada kita, di mana Dia bisa hidup dalam diri kita, kita akan bisa menurut hukum itu dengan sempurna. Sekali lagi, bukan dengan diri kita, tetapi oleh Kristus yang diam di dalam diri kita. Dan kita akan lanjutkan ini pelajaran selanjutnya ya. Nanti kita akan lihat di grup untuk pengumumannya. Dan kita akan tutup pelajaran kita pada Sabat ini. Kita akan berdoa. Oke.